Hai semuanya, di sini saya dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang CPU scheduling yang beranggotakan ada saya sendiri yaitu Mekar Cendra Narwastu dengan NIM 74, ada Ripka Hana Josephine Situmorang dengan NIM 103 dan Medisti Ayuning Tias dengan NIM 74. Yang pertama itu first come first serve yaitu atau disingkat FCFS yang merupakan salah satu tipe CPU scheduling yang paling simpel. Proses ini dikerjakan mulai dari yang paling awal yang ada di antrian. Yang FCFS ini termasuk ke non-preemptive algorithm, yang berarti saat satu proses sudah berjalan, maka proses tersebut tidak akan berhenti hingga proses determinasi. Metode ini menjalankan proses berdasarkan urutan mereka dibuat, tidak mempertimbangkan faktor yang lain. Dan ini adalah contoh dari pengaplikasiannya, yang itu ada waiting time-nya dapat dilihat, dan turnaround-nya juga dapat dilihat, dan di bawahnya itu ada Gantt chart-nya. Serta kelebihan dan kekurangan dari FCFS ini yaitu kelebihannya algoritmanya yang sangat sederhana, semuanya diproses secara berurut, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk sistem yang tidak bermasalah dengan waktu proses yang lama. Serta kekurangannya itu waktu pemrosesannya lebih lama, tidak cocok untuk OS yang butuh time sharing di mana setiap proses membutuhkan waktu CPU yang sama, dan tidak optimal untuk sistem interaktif. Selanjutnya ada shortest jobs first, yaitu bisa juga disebut shortest remaining time first, yang merupakan suatu CPU scheduling yang memilih proses dengan burst time atau waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Scheduling ini bisa termasuk preemptive, bisa juga non-preemptive, lebih responsif terhadap proses pendek yang baru tiba. Berikut adalah contoh datasetnya, dan ada waiting time-nya, ada turnaround-nya, ada rata-ratanya sebagai berikut, dan di bawahnya juga ada Gantt chart-nya untuk menjalankan proses menemukan gitulah. Dan kelebihan kekurangannya itu ada, yang pertama kelebihannya itu mengurangi waktu tunggu. Terus ada juga banyak digunakan di long term scheduling dan cocok untuk mengerjakan proses dalam bentuk batch. Kekurangannya sendiri itu waktu eksekusi proses harus diketahui terlebih dahulu. Sulit mengetahui panjang CPU burst berikutnya, memungkinkan terjadinya starvation pada proses dengan CPU burst yang panjang. Dan selanjutnya ada round robin atau singkatannya RR. Round robin adalah algoritma CPU scheduling yang menggunakan konsep time sharing. Algoritma ini mirip dengan yang pertama, yaitu FCFS, tapi bersifat primitif. Algoritma ini menggunakan time quantum atau interval waktu tetap. Setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi sebesar time quantum. Jika proses belum selesai setelah time quantum, maka proses tersebut akan kembali dimasukkan ke dalam antrian. Dan berikut contoh datasetnya, yaitu terlampir waiting time, ada turnaround-nya juga, dan rata-rata dari kedua data tersebut, dan di bawahnya juga ada Gantt chart-nya dengan time kuantumnya 3 milisecond. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu adil untuk semua proses, cocok untuk sistem interaktif dan time sharing, mencegah starvation, dan respon time yang baik untuk proses pendek, mudah diimplementasikan juga. Kekurangannya yaitu average waiting time lebih panjang dibanding SJF yang kedua tadi. Performa sangat bergantung pada ukuran time quantumnya itu, overhead context switch jika time quantum kecil, dan tidak memberikan prioritas pada proses penting. Dan yang terakhir ada priority scheduling, yang dimana setiap proses memiliki nilai prioritas yang diasosiasikan dengannya, di mana CPU dialokasikan kepada proses dengan prioritas tertinggi. Oleh karena itu, proses yang memiliki prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Proses dengan prioritas yang sama akan dijadwalkan dengan algoritma yang pertama tadi, yaitu FCFS. Dan juga dapat bersifat primitif atau non-primitif. Berikut adalah contoh datanya. Ada waiting time-nya terlampir, turnaround juga terlampir, dan di bawahnya juga ada Gantt chart-nya.
Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya itu fleksibilitas dalam menentukan kepentingan relatif proses. Proses penting dapat ditangani lebih cepat, dapat menyesuaikan kebutuhan bisnis dan operasional, dan juga dapat dikombinasikan dengan RR untuk keadilan yang lebih baik. Dan kekurangannya itu menyebabkan starvation untuk proses prioritas rendah, membutuhkan mekanisme tambahan seperti aging, kesulitan dalam menentukan prioritas yang tepat, overhead dalam memelihara struktur data prioritas. Dan yang terakhir, perbandingan antara algoritma-algoritma yang telah digunakan tadi. Yang pertama itu first come first serve, yaitu cenderung memiliki waktu tunggu rata-rata dan turnaround yang lebih tinggi. Terlebih lagi jika terdapat proses dengan burst time yang panjang dan tiba lebih awal, serta dapat mengalami can void effect, yang dimana proses pendek harus menunggu proses panjang yang dilakukan selesai terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada shortest jobs first, yang dimana ini meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan turnaround-nya, yang dimana proses pendek dieksekusi terlebih dahulu guna untuk mengurangi waktu tunggu total. Dan yang ketiga ada round robin, yang memberikan waktu tunggu dan turnaround yang adil karena setiap proses mendapatkan jumlah waktu yang sama. Kinerjanya juga sangat bergantung pada ukuran time quantum. Ada juga yang keempat, yaitu priority scheduling. Waktu tunggu bergantung pada prioritas prosesnya, di mana proses dengan prioritas tertinggi memiliki waktu tunggu yang rendah. Begitupun sebaliknya. Dan sekian dari pemaparan ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.